Bayangkan sebuah dunia di mana kita bisa menciptakan salinan identik dari organisme hidup. Inilah dunia cloning, keajaiban ilmiah yang memicu perdebatan sengit. Cloning adalah proses menghasilkan salinan identik secara genetik. Cloning Dolly si domba pada tahun 1996 mendorong teknologi ini menjadi pusat perhatian. Implikasi cloning sangat luas, menyentuh berbagai aspek kehidupan kita. Namun, implikasi etika dan moral dari cloning tidak dapat diabaikan. Dalam menghadapi populasi global yang terus meningkat dan permintaan akan ketahanan pangan yang semakin besar, cloning di bidang pertanian menawarkan secercah harapan. Bayangkan sebuah dunia di mana tanaman dengan hasil tinggi dan tahan penyakit dapat direplikasi dalam skala besar. Inilah janji cloning pertanian. Melalui cloning, petani dapat memastikan pasokan tanaman unggul yang konsisten, yang mengarah pada peningkatan produktivitas dan mengurangi ketergantungan pada pestisida dan herbisida. Ini bisa sangat bermanfaat di negara-negara berkembang, di mana ketahanan pangan menjadi masalah yang mendesak. Selain itu, cloning dapat memainkan peran penting dalam melestarikan varietas tanaman yang berharga. Dengan menciptakan salinan genetik yang identik dari tanaman langka atau yang terancam punah, kita dapat melindungi keanekaragaman hayati dan melestarikan warisan pertanian kita untuk generasi mendatang. Namun, penerapan cloning di bidang pertanian tidak lepas dari kritik. Kekhawatiran tentang potensi dampaknya terhadap keanekaragaman hayati dan keberlanjutan jangka panjang dari praktik semacam itu perlu dipertimbangkan dengan cermat. Dunia kedokteran akan mendapatkan banyak manfaat dari kemajuan teknologi cloning. Bayangkan masa depan di mana penyakit yang mengancam jiwa dapat diobati dengan menggunakan sel, jaringan, atau organ yang identik secara genetik. Inilah potensi cloning terapeutik. Salah satu aplikasi cloning terapeutik yang paling menjanjikan terletak pada bidang kedokteran regeneratif. Dengan menciptakan embrio cloning, para ilmuwan dapat memanen sel punca yang memiliki kemampuan luar biasa untuk berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel. Sel punca ini kemudian dapat digunakan untuk memperbaiki jaringan yang rusak atau bahkan menumbuhkan seluruh organ untuk transplantasi. Lebih lanjut, cloning dapat merevolusi pengembangan dan pengujian obat. Dengan menciptakan hewan yang identik secara genetik, para peneliti dapat mempelajari efek obat baru dengan lebih tepat, mengurangi ketergantungan pada pengujian hewan, dan mempercepat proses penemuan obat. Namun, implikasi etika dari penciptaan dan penghancuran embrio cloning untuk tujuan penelitian tetap menjadi subjek perdebatan sengit. Menemukan keseimbangan antara kemajuan ilmiah dan pertimbangan etika sangat penting dalam bidang yang sensitif ini. Saat kita bergulat dengan perubahan iklim dan hilangnya habitat, kepunahan spesies menjadi kenyataan yang mengkhawatirkan. Cloning menawarkan harapan untuk melestarikan spesies yang terancam punah. Bayangkan menghidupkan kembali mammoth berbulu atau burung dodo yang ikonik. Meskipun tampak seperti fiksi ilmiah, cloning dapat mewujudkannya. Dengan mengekstraksi DNA, ilmuwan bisa menciptakan kembali makhluk yang hilang. Cloning juga dapat meningkatkan populasi spesies yang sangat terancam punah. Namun, implikasi etika dan ekologi perlu dipertimbangkan dengan cermat. Bagian 5, Rawa Etika, menavigasi dilema moral cloning. Teknologi cloning memaksa kita menghadapi pertanyaan mendalam tentang hakikat kehidupan dan peran kita dalam memanipulasinya. Kemampuan menciptakan salinan organisme identik memunculkan masalah etika yang menuntut pertimbangan cermat. Salah satu isu yang diperdebatkan adalah status moral dari embrio cloning. Jika embrio dianggap manusia dengan hak moral, menciptakan dan menghancurkannya menimbulkan masalah etika serius. Potensi cloning manusia membuka kotak Pandora dilema etika. Gagasan menciptakan salinan diri kita menantang konsep individualitas dan keunikan. Implikasi etika cloning kompleks dan beragam tanpa jawaban mudah. Penting untuk terlibat dalam dialog terbuka dan terinformasi, mempertimbangkan manfaat dan biaya etika. Bagian 6. Perspektif budaya dan agama, permadani keyakinan. Perdebatan etika seputar cloning semakin rumit dengan beragamnya perspektif budaya dan agama. Masyarakat dan tradisi agama yang berbeda memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang kesucian hidup, peran ilmu pengetahuan, dan batasan campur tangan manusia di alam. Beberapa perspektif agama memandang cloning sebagai penghinaan terhadap pencipta ilahi, pelanggaran terhadap tatanan alam.
Yang lain mungkin merangkul potensi cloning untuk meringankan penderitaan dan meningkatkan kesejahteraan manusia, melihatnya sebagai bukti kecerdasan dan kasih sayang manusia. Norma dan nilai budaya juga memainkan peran penting dalam membentuk opini publik tentang cloning. Masyarakat yang menempatkan nilai tinggi pada tradisi dan pelestarian status quo mungkin lebih menolak gagasan cloning, dan sementara mereka yang bervariasi inovasi dan kemajuan teknologi lebih mudah menerima. Memahami dan mengubahkan perspektif ini sehingga pengunduhan dialog yang bernuansa dan inklusif tentang etika cloning. Bagian 7. Bayangan penyalahgunaan mengatasi potensi jebakan cloning. Sementara teknologi cloning menjanjikan harapan yang besar, ia juga memberikan bayangan panjang potensi penyalahgunaan. Kemajuan ilmiah yang sama yang dapat merevolusi kedokteran dan pertanian juga dapat dieksploitasi untuk tujuan jahat, meningkatkan kekhawatiran tentang potensi bahaya dan penyalahgunaan. Salah satu prospek yang paling mengkhawatirkan adalah potensi cloning manusia untuk tujuan reproduksi. Penciptaan bayi desainer dengan sifat genetik tertentu menimbulkan kekhawatiran etika yang serius tentang eugenika dan komodifikasi kehidupan manusia. Selain itu, kemampuan untuk mengkloning hewan menimbulkan kekhawatiran tentang kesejahteraan hewan dan potensi eksploitasi. Penciptaan hewan cloning untuk hiburan, olahraga, atau tujuan komersial lainnya dapat menyebabkan penderitaan dan eksploitasi makhluk hidup ini. Mengatasi potensi jebakan ini membutuhkan peraturan dan pengawasan yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan teknologi cloning. Kerjasama internasional dan pedoman etika sangat penting untuk memastikan bahwa cloning digunakan secara bertanggung jawab dan untuk kepentingan umat manusia dan planet ini. Bagian 8. Menjaga masa depan. Pentingnya peraturan etika. Saat kita berdiri di ambang era baru dalam bioteknologi, sangat penting bagi kita untuk melanjutkan dengan hati-hati dan pandang ke depan. Kekuatan teknologi cloning menuntut pengelolaan yang bertanggung jawab, dipandu oleh prinsip-prinsip etika dan peraturan yang kuat. Kerjasama internasional sangat penting dalam membangun kerangka kerja global untuk tata kelola etika cloning. Pedoman dan peraturan yang jelas diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan teknologi ini, sambil mendorong inovasi dan kemajuan ilmiah yang bertanggung jawab. Keterlibatan dan pendidikan publik juga penting dalam membentuk debat etika seputar cloning. Dengan mendorong dialog yang terinformasi dan mempromosikan literasi ilmiah, kita dapat memberdayakan warga negara untuk membuat pilihan yang bertanggung jawab tentang masa depan teknologi ini. Pada akhirnya, masa depan cloning bergantung pada kemampuan kita untuk memanfaatkan kekuatannya secara bertanggung jawab, memastikan bahwa ia melayani umat manusia sambil menjunjung tinggi kompas moral kita. Bagian 9. Perspektif seimbang, menimbang manfaat dan risiko. Perdebatan seputar cloning seringkali terpolarisasi, dengan para pendukung menyoroti potensi manfaatnya, sementara penentang berfokus pada risiko etika. Namun, perspektif yang seimbang membutuhkan pertimbangan yang cermat dari kedua sisi argumen. Di satu sisi, cloning menjanjikan harapan besar untuk mengatasi beberapa tantangan paling mendesak di dunia, mulai dari ketahanan pangan hingga pemberantasan penyakit. Potensi manfaat dalam kedokteran, pertanian, dan konservasi tidak dapat disangkal. Di sisi lain, implikasi etika dari cloning sangat mendalam dan berjangkauan luas, menimbulkan kekhawatiran tentang kesucian hidup, martabat manusia, dan potensi penyalahgunaan. Kekhawatiran ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Pendekatan yang seimbang membutuhkan pengakuan baik potensi manfaat maupun risiko cloning. Terlibat dalam dialog informasi dan konperdon dan peraturan etika untuk mengatasi pengguna yang bertanggung jawab. Bagian 10. Menuju masa depan yang bertanggung jawab, merangkul cloning dengan hati-hati. Munculnya teknologi cloning menandai momen penting dalam sejarah manusia. Saat kita menjelajah ke wilayah yang belum dipetakan ini, kita harus melanjutkan dengan hati-hati, dipandu oleh prinsip-prinsip etika dan komitmen terhadap inovasi yang bertanggung jawab. Cloning bukanlah obat mujarab untuk masalah dunia, juga bukan teknologi yang jahat. Ini adalah alat yang ampuh yang dapat digunakan untuk kebaikan atau kejahatan, tergantung pada pilihan dan tindakan kita. Dengan merangkul cloning dengan hati-hati,
Mendorong dialog terbuka dan menetapkan pedoman etika, kita dapat memanfaatkan kekuatannya untuk kepentingan umat manusia dan planet ini. Masa depan cloning terletak di tangan kita dan merupakan tanggung jawab kita untuk membentuknya dengan bijak.